Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran telaah kurikulum dengan tema Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, Kompetensi Inti atau KI, dan Kompetensi Dasar atau KD pada mata pelajaran fikih di MTS dan MA. Kami yang beranggotakan Muhammad Elang Rozaki, saya Nurhaliza, dan Muhammad Burhanuddin. Langsung saja ya untuk pembahasan yang pertama mengenai SKL. Apa sih SKL itu? SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan serta diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap satuan program pendidikan yang menjadi dasar pengembangan KD. KI mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program pendidikan dalam mencapai SKL. Kompetensi inti dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seseorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa kompetensi inti atau KI ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti bukan hanya untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran sebagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Selanjutnya adalah pengertian kompetensi dasar atau KD. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar peserta didik yang dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar merupakan tuntutan dari kompetensi inti yang harus dikembangkan peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam sosial, pengetahuan,
dan keterampilan. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan pada Madrasah Tsanawiyah atau MTS terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Kualifikasi dari dimensi sikap, yakni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi yang kedua adalah pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga adalah dimensi keterampilan, yakni memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih tingkat MTS untuk kelas 7 semester ganjil, yaitu yang pertama, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yaitu meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua yaitu menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu meyakini ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat yaitu menghayati makna azan dan iqomah. Dan yang kelima yaitu meyakini manfaat zikir dan berdoa. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua yaitu menghayati hikmah sholat 5 waktu. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Yang keempat, menghayati makna azan dan iqomah. Dan yang kelima yaitu menghayati hikmah berzikir dan doa setelah sholat. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu memahami najis dan tata cara mensucikannya. Yang kedua yaitu menganalisis hadas dan khaifah mensucikannya. Yang ketiga yaitu memahami waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang keempat yaitu memahami ketentuan sujud sahwi. Yang kelima yaitu memahami ketentuan azan dan iqomah. Yang keenam yaitu menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir yaitu memahami tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak,
yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu mendemonstrasikan tata cara bersuci, yang kedua yaitu mempraktikkan azan dan iqomah, yang ketiga yaitu mempraktikkan sholat 5 waktu, yang keempat memperagakan sujud sahwi, yang kelima yaitu mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah, yang keenam yaitu mendemonstrasikan zikir setelah sholat, dan yang ketujuh yaitu menghafalkan doa setelah sholat. Dan untuk kelas 7 semester genap, yaitu kompetensi intinya, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yaitu meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat, yang kedua yaitu meyakini ketentuan sholat jamak atau qashar, yang ketiga yaitu meyakini kewajiban sholat dalam berbagai keadaan, yang keempat yaitu menghayati hikmah dari sholat sunnah. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial yang dan alam dengan jangkauan pergaulan dan keberadaan. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati nilai-nilai positif dalam sholat Jumat, yang kedua yaitu menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jamak dan qashar, yang ketiga yaitu menghayati nilai-nilai positif dalam melaksanakan sholat wajib dalam berbagai keadaan, yang keempat yaitu menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. Dan untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memahami ketentuan sholat Jumat, yang kedua yaitu menganalisis ketentuan khutbah Jumat, yang ketiga yaitu memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, yang keempat yaitu memahami kaifiat sholat ketika sakit, yang kelima yaitu menganalisis kaifiat sholat di atas kendaraan, yang keenam yaitu memahami ketentuan sholat sunnah muakkad, dan yang terakhir yaitu menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad. Dan kompetensi inti yang terakhir yaitu yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu mempraktikkan sholat Jumat, yang kedua yaitu mendemonstrasikan khutbah Jumat, yang ketiga yaitu mempraktikkan sholat jamak dan qashar, yang keempat yaitu memperagakan sholat dalam keadaan sakit, yang kelima yaitu mempraktikkan sholat di atas kendaraan, yang keenam yaitu mempraktikkan sholat sunnah muakkad, dan yang ketujuh yaitu mempraktikkan sholat sunnah ghairu muakkad. Itu untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tingkat MTS.
Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KE dan kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran fikih tingkat madrasah aliyah. Untuk kelas 10 semester ganjil, yang pertama kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yaitu meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Yang kedua yaitu meyakini syariat Islam tentang kewajiban menyelenggarakan jenazah. Yang ketiga yaitu meyakini keberadaan konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat yaitu menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji. Dan yang kelima yaitu menghayati hikmah perintah kurban dan akikah. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya yaitu mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga yaitu meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang melalui zakat. Yang keempat yaitu memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat. Yang kelima yaitu membiasakan sikap kerjasama dan tolong-menolong melalui praktik pelaksanaan haji. Yang keenam memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan akikah. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep fikih dalam Islam, menganalisis tata cara mengurus jenazah dan hikmahnya. Yang ketiga yaitu menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat. Yang kelima yaitu menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. Yang keenam yaitu menelaah undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Dan yang ketujuh yaitu menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Dan kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan konsep fikih Islam. Yang kedua yaitu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga yaitu menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat. Yang keempat yaitu menentukan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima yaitu menentukan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Yang keenam yaitu mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai perundang-undangan tentang haji. Dan yang ketujuh yaitu mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 10 semester genap, yang pertama yaitu kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar yaitu meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan.
Yang kedua yaitu menghayati perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan harta benda kepada mustahik. Yang ketiga yaitu meyakini perintah Allah tentang wakalah dan suhlu. Yang keempat yaitu meyakini perintah Allah tentang zaman dan hafalah. Yang kelima yaitu meyakini adanya larangan praktik ribawi. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya yaitu memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan. Yang kedua yaitu membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam. Yang ketiga yaitu membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang keempat yaitu menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi wakaf dan sulhu. Yang kelima yaitu meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi zaman dan hafalah. Yang keenam yaitu menolak segala praktek ribawi. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memahami aturan Islam tentang kepemilikan, yang kedua yaitu menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam, yang ketiga yaitu memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah, yang keempat yaitu memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan sulhu, yang kelima yaitu memahami ketentuan Islam tentang zaman dan hafalah, yang keenam yaitu menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi. Dan untuk kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad, yang kedua yaitu mempraktikkan cara jual beli, khiyar dan musaqah, muzaroah, mukhabarah, sirah, murabahah, mudarabah, dan salam. Yang ketiga yaitu mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang keempat yaitu mempraktikkan cara wakalah dan sulhu. Yang kelima yaitu mempraktikkan cara zaman dan hafalah. Dan yang keenam menunjukkan contoh tentang praktik ribawi. Kiranya cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.